Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurlis Mawarni, tempatnya resep kue dan masakan simple. Di video kali ini aku mau bagiin resep kue lapis ketan yang super duper lembut banget dan enak banget. Teman-teman penasaran bagaimana cara bikinnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Oke, di sini saya sudah menyiapkan wadah besar yang bersih, lalu saya masukkan 200 gram tepung beras, 250 gram tepung ketan, 300 gram gula pasir. Nah, untuk gulanya ini kalau teman-teman suka manis bisa disesuaikan ya. Terus ini saya tambahkan 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian ini saya lanjutkan, saya tambahkan 1300 ml santan. Di sini saya menambahkan santannya secara bertahap ya teman-teman. Saya tambahkan setengah dulu, lalu kita aduk-aduk sampai gulanya larut. Nah, jika gulanya sudah larut, kita tambahkan lagi sisa santan yang tadi ya. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semua bahan benar-benar tercampur dengan rata. Nah, supaya nanti kue lapisnya kita itu bagus, ini selanjutnya adonannya saya saring untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerandul atau menggumpal. Nah, ini dia adonan yang sudah disaring. Ini saya aduk-aduk sebentar untuk memastikan tidak ada endapan di bagian bawah adonan. Nah, ini selanjutnya adonannya sudah saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sebanyak 150 ml adonan saya tambahkan pewarna merah muda secukupnya, lalu kita aduk-aduk sampai warnanya tercampur dengan rata. Nah, jika sudah ini kita sisihkan dulu. Nah, untuk yang kedua ini dari sebanyak 750 ml saya tambahkan pasta pandan secukupnya, dan supaya hijaunya semakin bagus saya tambahkan 2 tetes pewarna coklat. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai semua warnanya tercampur dengan rata. Jika sudah tercampur, ini juga kita sisihkan dulu. Nah, untuk adonan yang terakhir ini sebanyak 750 ml adonan saya tambahkan setengah sendok teh pemutih makanan. Ini sifatnya opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman di rumah tidak punya pemutih makanan juga tidak masalah. Ini kalau kita pengen lapisannya itu putih tidak butek, bisa ditambahkan dengan pemutih makanan seperti ini. Ini kemudian kita aduk-aduk, terus kita ratakan kembali sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Nah, jika sudah, selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan cetakan. Ini sebelumnya cetakannya kita olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat caranya seperti di video ini. Nah, untuk lapisan pertama ini saya menggunakan yang berwarna merah muda. Ini kita tuang semuanya, yaitu sebanyak 150 ml adonan. Kita tuang semua ke dalam cetakan. Nah, ini kan masih ada nih gelembung udara di atasnya, jadi supaya nanti hasilnya bagus, ini saya rata-ratakan dulu sebentar. Kemudian ini saya masukkan ke dalam panci yang sebelumnya sudah saya panaskan hingga mendidih. Nah, ini untuk lapisan pertama ini akan saya kukus kurang lebih selama 7 menit atau hingga set. Nah, kalau teman-teman menggunakan kukusan biasa seperti saya, jangan lupa ya lapisi bagian tutup kukusan menggunakan kain agar uap air tidak menetes. Setelah dimasak kurang lebih selama 7 menit, lapisan pertama sudah set. Selanjutnya untuk lapisan kedua ini saya menggunakan lapisan yang berwarna hijau. Ini kita tuang sebanyak 125 ml dan akan saya kukus kurang lebih selama 7 menit menggunakan api sedang cenderung kecil supaya permukaannya tidak bergelombang. Nah, setelah set ini selanjutnya, jadi setiap lapisan ini nanti akan kita kukus sebanyak 3 kali. Jadi lapisan warna hijau ini kita ulang sebanyak 3 kali, sebab masing-masing 125 ml dan dikukus selama 7 menit.
Nah, setelah lapisan hijaunya kita ulang sebanyak 3 kali, selanjutnya kita ganti warnanya. Ini selanjutnya kita tuang lapisan putih sebanyak 125 ml dan dikukus kurang lebih selama 7 menit. Nah, ini juga sama ya teman-teman, sama sebelumnya. Jadi sampai akhir itu setiap lapisan itu akan kita ulang masing-masing sebanyak 3 kali dan dikukus kurang lebih selama 7 menit. Nah, untuk lapisan terakhir ini kita mengukusnya lebih lama ya teman-teman, kurang lebih selama 20 menit, yaitu tujuannya untuk memastikan setiap lapisan itu benar-benar matang dengan sempurna dan merata. Nah, setelah dikukus kurang lebih selama 20 menit, ini kita keluarkan dulu cetakan dalam kukusan. Nah, ini dia setelah kita dinginkan, ini kita keluarkan dulu kue lapisnya dari dalam cetakan dengan cara dibalik seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, kue lapis ketan yang super duper cantik banget. Oke, ini selanjutnya akan saya potong. Untuk ukuran potongan ini dapat disesuaikan dengan selera aja ya teman-teman. Tapi jangan lupa untuk dilapisi pisaunya menggunakan plastik agar kuenya tidak lengket ketika kita memotong. Nah, teman-teman bisa lihat kan, ini permukaan kue lapis tepung ketannya ini mulus banget, teksturnya juga lembut dan kenyal banget. Kue lapis tepung ketan ini nggak kalah teksturnya lebih lembut dibandingkan dengan kue lapis tepung terigu. Teman-teman di rumah wajib coba sih resep ini karena dijamin anti gagal dan teman-teman nggak akan nyesel nyobain resep yang satu ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga selalu support dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Bye-bye.